Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Ustazah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua sehat dan walafiat ya nak. SDIT Arifah, generasi semangat Al-Quran. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya nak. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Pada tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi pada pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kewajiban dan hak warga sekolah terhadap energi di sekolah. Yang kedua, kewajiban dan hak menggunakan energi di rumah. Yang ketiga, menghitung lama waktu suatu kegiatan. Yang keempat, mengetahui peristiwa atau perubahan energi di rumah. Yang kelima, mengetahui hak dan kewajiban menggunakan energi listrik. Dan yang terakhir, mengetahui waktu lamanya pemakaian energi listrik. Pembelajaran 5. Ayo membaca. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan. Listrik untuk menyediakan air. Juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Setiap warga sekolah siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Iya benar, yang pertama ruang kelas yang bersih sehingga nyaman saat belajar. Yang kedua, halaman untuk bermain dan berolahraga. Yang ketiga, lampu untuk penerangan dan air bersih. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Iya benar, yang pertama kelas yang bersih, yang kedua halaman yang bersih dan nyaman, yang ketiga listrik untuk penerangan dan penyediaan air. Berikut contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Nah, berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dan berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Pada gambar yang pertama yaitu ada anak yang sedang bermain keran air dan ada anak yang mematikan keran air di kamar mandi. Nah, kita akan memberikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai yaitu pada gambar yang pertama dan akan memberikan tanda centang pada gambar yang kedua yaitu gambar yang sesuai. Pada contoh yang kedua, pada gambar pertama ada anak yang sedang mengelap jendela yaitu energi gerak dan kita berikan tanda centang karena merupakan gambar yang sesuai dan menghemat energi. Dan pada gambar yang kedua ada energi listrik pada kipas angin. Kita beri tanda silang karena gambar tidak sesuai dan tidak menggunakan energi dengan baik. Selanjutnya contoh pada nomor 3, gambar yang pertama ada anak yang sedang mencoret-coret papan tulis atau sedang tidak menghemat energi karena sedang menghabiskan kapur dan kita beri tanda silang karena tidak sesuai. Dan gambar yang terakhir ada anak yang sedang menyiram tanaman dan itu adalah menghemat energi dan merupakan gambar yang sesuai sehingga kita berikan tanda centang.
Selanjutnya, coba tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Misalnya nomor yang pertama yaitu mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan. Contoh yang kedua, mematikan keran air agar tidak meluber airnya. Dan yang ketiga, tidak membuang makanan dan memakan sesuai dengan kebutuhan ya nak. Selanjutnya coba kita hitung lama waktu dan satuan waktu pada kegiatan berikut. Contoh pada kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan sarapan. Dimulai pada pukul 5.45 dan selesai pada pukul 6.15. Jadi lamanya yaitu 6.15 kita kurangi dengan pukul 5.45. Nah, di sini waktu selesai diambil dengan waktu mulai ya nak. 15 dikurang 45 tidak bisa ya nak. Jadi kita pinjam yang di depannya, yaitu kita ambil 1 dari 6-nya. Jadinya 5. Dan 15-nya kita coret. Nah, kita ketahui bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Tadi kita sudah pinjam 1 jam pada depannya. Jadi 60 ditambah 15 sama dengan 75. Dan kita tulis 75 di sini. 75 diambil 45 sama dengan 30. Dan 5 diambil 5 jawabannya 0. Jadi kita tulis 0 di sini. Maka hasilnya adalah 30. Jadi lamanya adalah 30 menit. Selanjutnya pada kegiatan perjalanan ke sekolah dimulai pada pukul 06.20 dan selesai pada pukul 06.45 WIB. Nah, kita tulis dahulu dari kegiatan selesai ya nak, yaitu 06.45 dikurang atau diambil 6.20. 45 dikurang 20 atau diambil 20 sama dengan 25. Dan 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi jawabannya 25. Dan lamanya menunjukkan 0 jam 25 menit. Atau lamanya selama 25 menit ya nak. Selanjutnya pada kegiatan kursus bahasa Inggris. Kita lihat pada waktu selesainya yaitu pukul 17 WIB dan waktu mulainya yaitu 15.30. Jadi lamanya kegiatan yaitu 1 jam 30 menit. Lalu selanjutnya pada kegiatan mengerjakan PR. Di sini selesainya pukul 21 WIB dan mulainya pukul 19.30. Jadi lamanya yaitu 1 jam 30 menit. Di sini untuk kegiatan bahasa Inggris dan mengerjakan PR tidak dibuatkan caranya ya nak, karena agak sedikit mudah soalnya karena. Selanjutnya pada kegiatan istirahat malam, waktu selesainya itu pukul 5 WIB dan waktu mulainya itu 21.30 WIB. 21.30 ke 24 itu berapa ya nak? Ya, itu sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, kenapa 24? Karena satu hari ada 24 jam, maka menjadi 24 patokannya ya nak. Lalu 24 ke jam 5 berapa jam? Ya, itu ada 5 jam nak. Lalu 2 jam 30 menit ditambah 5 jam, jadi sama dengan 7 jam 30 menit. Dan kita tulis di tabelnya ya nak. Nah, seperti itulah cara untuk menghitung lamanya suatu kegiatan ya nak. Silahkan disimak dan dipelajari kembali ya nak. Nah, selanjutnya dari 5 kegiatan pada tabel, manakah kegiatan yang paling lama? Ya benar, kegiatan yang paling lama yaitu istirahat malam. Dan kegiatan manakah yang paling singkat? Ya benar, kegiatan yang paling singkat yaitu perjalanan ke sekolah. Pembelajaran 6. Ayo bercerita. Kalian sudah mempelajari bahwa perubahan energi selalu terjadi kapanpun dan dimanapun. Seringkali kita tidak menyadari terjadinya perubahan energi. Contohnya, ketika menonton televisi, kalian tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya.
Perubahan energi lainnya yang sering tidak disadari misalnya saat buah jatuh. Saat buah jatuh juga terjadi perubahan energi. Perubahan tersebut yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi adalah peristiwa yang setiap saat dapat diamati. Nah, sekarang coba susunlah informasi perubahan energi mulai dari bangun tidur sampai kamu tiba di sekolah. Lihat pada tabel berikut untuk membantumu. Pada peristiwa atau kegiatan yang pertama yaitu menyalakan lampu kamar tidur. Nah, perubahan energinya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Selanjutnya, peristiwa menyalakan pompa air untuk mengisi bak mandi. Nah, perubahan energinya yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, kegiatan pada ibu memasak nasi menggunakan penanak nasi listrik. Nah, perubahan energinya yaitu energi listrik menjadi energi panas. Berikutnya yaitu pada kegiatan berangkat ke sekolah naik sepeda. Nah, perubahan energinya yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan penjaga sekolah membunyikan bel listrik. Dan perubahan energinya yaitu energi listrik menjadi energi bunyi. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi, manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Nah, sekarang coba kita lengkapi tabel berikut. Isi dengan hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Selain itu juga yang terkait dengan penggunaannya. Diskusikan bersama temanmu. Di sini kita misalkan haknya mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Dan kewajibannya yaitu menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Selanjutnya yang kedua yaitu haknya menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Dan kewajibannya yaitu membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu contohnya hak menggunakan angkutan umum saat berangkat ke sekolah. Nah, kewajiban kita yaitu membayar biaya atau ongkos naik angkutan umum tersebut. Selanjutnya, ayo berlatih. Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besarnya biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian, bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Ayo kita lihat contoh soal berikut. Hari Minggu ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai dengan pukul 5 atau 4.30 sampai 5 WIB. Pada hari apakah ibu lebih lama menyalakan mesin air? Pada hari Minggu pukul 05.00 dikurangi 04.30, 00 tidak bisa dikurangi dengan 30, jadi pinjam 1 jam atau 60 menit. Jadinya 04.60 dikurangi 04.30. Nah, 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Dan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi, pada hari Minggu, ibu menyalakan mesin air selama 30 menit. Nah, selanjutnya pada hari Senin, pada pukul 06.15 dikurangi dengan 04.45, 15 tidak bisa dikurangi dengan 45, maka pinjam 1 jam atau 60 menit. Jadinya 05.75 dikurangi 04.45, 75 dikurangi 45 sama dengan 30. Dan 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi, ibu menyalakan mesin air pada hari Senin selama 1 jam 30 menit. Nah, jadi hari Senin adalah ibu menyalakan mesin air lebih lama.
Contoh soal yang kedua yaitu setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Selanjutnya ibu melicinkannya dengan setrika listrik. Hari ini ibu mulai mencuci dari pukul 06.30 sampai 07.15. Kegiatan menyetrika dilakukan pada pukul 14.00 sampai pukul 15.30. Nah, kegiatan mana yang lebih singkat? Ibu mencuci pada pukul 7.15 dikurangi pukul 06.30. Nah, 15 tidak bisa dikurangi dengan 30. Jadi pinjam 1 jam atau 60 menit. Jadinya 06.75 dikurangi 06.30. 75 dikurangi 30 sama dengan 45. Dan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Maka ibu mencuci selama 45 menit. Nah, kemudian ibu menyetrika pada pukul 15.30 dikurangi 14.00. Nah, 30 dikurangi 00 sama dengan 30. Dan 15 dikurangi 14 sama dengan 1. Berarti ibu menyetrika selama 1 jam 30 menit. Nah, jadi kegiatan yang lebih singkat yang dilakukan ibu adalah kegiatan mencuci. Nah, demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin belajar, dan tetap jaga kesehatan selalu ya nak. Dan kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.